Jadi memang dengan profesi menulis itu alhamdulillah kita bisa menghasilkan, banyak hal ya alhamdulillah. Bisa survive untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudinet. Pembahasan kita kali ini adalah tentang untuk apa channel ini saya buat ya. Jadi mungkin saya memang baru aktif ya di YouTube ya. Sekitar nggak sampai 1 bulanan ini ke belakang ya. Mungkin 2 atau 3 minggu tepatnya mulai konten ini dibuat. Jadi di YouTube ini saya sebenarnya hanya ingin berbagi informasi bagi teman-teman semua ya, terutama yang berprofesi sebagai penulis. Karena apa? Dunia penulisan saat ini memang sedang sangat dibutuhkan ya. Buktinya meskipun dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini kita didera oleh sebuah pandemi ya, COVID-19, tapi saya alhamdulillah masih tetap berpenghasilan. Jadi bagi teman-teman yang memang fokus di dunia penulisan itu jangan mudah putus asa. Nah, jadi kita harus menambah skill kita dengan banyak membaca, nah banyak mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan online maupun offline tentang penulisan ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya sering menekankan bahwa sampai kapanpun jasa penulisan ini akan dibutuhkan banyak orang. Sebenarnya channel ini saya buat itu hanya fokus kepada dunia penulisan saja. Tapi saya melihat eh, bila saya hanya berbagi tentang dunia penulisan, kok sepertinya nah ini nanti pembahasan kita hanya terfokus ke situ saja. Sedangkan untuk seorang penulis itu dibutuhkan banyak skill ya, misalkan untuk zaman sekarang ini kita juga harus punya skill misalkan internet marketing, mungkin kita juga harus punya skill copywriting dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dengan channel ini saya bisa memberikan manfaat ya meskipun itu tidak banyak. Nah, jadi saya nanti akan berbagi bagaimana saya itu mulai mendirikan eh, sebuah jasa penulisan ya, yang itu hanya awalnya itu hanya dari sebuah blog. Nah, jadi mungkin yang perlu teman-teman ketahui, saya mendirikan jasa penulisan itu awalnya di tahun 2013. Nah, jadi kalau sekarang itu sudah hampir 7 tahun ya. Jadi blog saya yang pertama yaitu penuliskreatif.com itu modalnya hanya per tahun itu membayar 300.000. Nah, saya tekankan lagi hanya 300.000. Nah, dengan potensi penghasilan ya alhamdulillah ya per bulan itu sudah menjadi sumber penghasilan. Banyak mungkin penulis itu yang tidak menyebutkan nama blognya. Nah, mungkin sebagai apa privasi ya, tapi di sini saya menyebutkan sebagai contoh bagi teman-teman kalau ingin mengetahui apa blog pribadi saya itu adalah iwanwahyudi.net, sedangkan blog saya untuk menawarkan jasa penulisan itu adalah penuliskreatif.com. Nah, saya juga memiliki beberapa blog misalkan untuk menjelaskan tentang internet marketing. Nah, itu ada reflish.com namanya. Eh, saya memang menyukai nulis ya, termasuk di dalamnya sebagai blogging ya. Jadi saya memang kadang meluangkan waktu untuk menulis di beberapa blog saya. Hanya sebagai sarana berbagi informasi saja seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang hingga saat ini mungkin kebingungan, ah ini kok profesi menulis ini kok tidak menghasilkan seperti itu jangan menyerah ya. Karena apa? Saya sudah membuktikan sendiri ya. Jadi di rentang tahun 2010 hingga alhamdulillah hingga saat ini ya, itu saya tetap berprofesi sebagai penulis. Sedangkan profesi yang lainnya itu mungkin sambil berjalan ya. Mungkin sampingannya kita bisa berbisnis online, bisa menjadi karyawan di sebuah perusahaan, instansi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan profesi penulis jika kita memang sejak awal sudah menyukai
aktivitas ini. Jika ditanyakan, apa Mas Iwan yang bisa dihasilkan dari profesi penulis? Nah, ini ya alhamdulillah ya, saya pribadi dari profesi penulis ini ya bisa survive lah di Jabodetabek. Ya, sekarang saya dan keluarga itu tinggal di Bogor. Nah, jadi mengapa saya itu pindah ke Bogor itu banyak alasannya ya, tapi terutama adalah karena memang untuk mendapatkan apa ya, mood yang bagus gitu untuk menulis. Nah, seperti itu intinya. Jadi alhamdulillah dari jasa penulisan saya yang awalnya itu hanya bermodalkan uang Rp300.000 ya, dan saat itu saya tidak mempunyai laptop. Jadi itu ada istri mempunyai laptop, satu laptop. Nah, saya menulis waktu itu, nulis artikel dan lain sebagainya ya. Saya menghasilkan satu laptop saya yang baru. Lalu saya membelikan istri laptop juga. Nah, dari satu laptop menjadi dua laptop. Lalu alhamdulillah bisa membeli motor dan alhamdulillah juga bisa membeli sebuah rumah. Nah, kenapa saya kok setiap kali bikin video kok latar belakangnya ini 3 garis ini. Ini sebenarnya saya buat video itu di depan rumah ya teman-teman ya. Jadi memang karena keterbatasan saya baru punya HP. Nah, ini rekamannya pakai HP. Tapi ada yang bertanya itu kok lightingnya di mana gitu ya. Itu sebenarnya di depan rumah. Jadi kalian teman-teman bisa melihat ya. Baik, misalkan ini coba bisa melihat ini di sekitar. Nah, ini saya membuat video itu di depan rumah ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, itu cuman agak berantakan ya karena ada 3 anak kecil di sini. Nah ini. Nah, itu coba kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya video saya buat di depan rumah. Nah, ini masih perumahan baru sekali ya. Nah, ini di depan. Ini depan rumah saya ini. Nah, ini masih enak sekali ya. Itu pemandangannya masih perkebunan. Nah, seperti ini. Nah, coba bisa dilihat. Nah, sedangkan ini masih perumahan baru ya. Itu berantakan, itu ada apa? Mainan bocah itu ya. Nah, di sini. Jadi memang dengan profesi menulis itu alhamdulillah kita bisa menghasilkan banyak hal ya, alhamdulillah. Bisa survive untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk memotivasi saja. Nah, kita jalan ke sini ya. Nah, seperti itu. Itu masih baru ya. Nah, seperti itu. Jadi saya biasanya setiap pagi saya keluar dulu bermain dengan anak ya. Baru nanti saya bisa mendapatkan inspirasi nih akan menulis apa hari ini. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di situ. Nah, view-nya alhamdulillah ya. Nah, itu matahari terbit. Mana mataharinya? Coba kita lihat. Nah, itu mataharinya teman-teman. Nah, di situ, sedangkan ini itu view-nya gunung ya. Nah, itu view-nya gunung, pegunungan. Ya, masih pegunungan ya view-nya ya. Ya, alhamdulillah sekali ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang saat ini sedang berprofesi sebagai penulis, saran saya tetap dijalani. Jadi kita mau sambil menjalankan itu dengan profesi apa saja ya. Jadi jangan sampai menyerah. Kita harus meningkatkan skill kita. Karena apa? Saya yakin bahwa profesi sebagai penulis ini akan terus dibutuhkan banyak orang ya. Nah, jadi kita bisa tetap sharing, berbagi informasi. Nah, jadi jangan ragu-ragu bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya berbagai hal tentang dunia penulisan ya. Mulai dari penulisan artikel, buku, bahkan sampai penerbitan dan sebagainya, bisa komen di postingan saya kali ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini kebun ya. Jadi anak saya adalah anak kebun. Ya nggak apa-apa ya.
Jadi silahkan komen, nanti insya Allah langsung kita balas atau kita buatkan kontennya ya. Nah, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang ingin mendapatkan update konten dari saya, caranya cukup mudah, yaitu subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin cukup sekian ya sharing saya tentang untuk apa channel YouTube ini saya buat, yaitu hanya untuk berbagi ya info penulisan dan menekankan bahwa profesi penulisan ini sampai kapanpun akan bermanfaat. Ya, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.